Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, dalam hitungan jari, kita akan menyaksikan perayaan besar, perayaan yang dilangsungkan secara berlebihan oleh masyarakat di seluruh dunia. Itulah perayaan tahun baru yang secara rutin disambut dengan berbagai acara dan kemeriahan. Namun sebelum merayakannya, ada baiknya kita telusuri dahulu makna di balik perayaan tahun baru Masehi ini. Mari simak video ini. Perayaan tahun baru adalah suatu tradisi tahunan di seluruh penjuru dunia. Hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan bagi sebagian besar masyarakat untuk merayakannya. Perayaan tahun baru biasanya dilakukan pada malam di akhir tahun atau ketika memasuki tanggal 1 Januari. Tradisi penyambutan tahun baru ini biasanya sering dimeriahkan oleh kaula muda dengan berbagai aktivitas yang menghibur. Kebanyakan pada perayaan tahun baru ini selalu diisi oleh kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat dan bahkan bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan yang demikian itu di dalam firman-Nya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Quran Surah Al-Furqan ayat 72. Lihatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa orang yang beriman dan menjaga kehormatannya, mereka akan menghindari orang-orang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak bermanfaat serta sia-sia. Selain itu, dalam perayaan tahun baru ini banyak terdapat kegiatan hura-hura dan berfoya-foya. Padahal jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang umatnya dalam hal berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Begitulah Allah menyebut orang yang boros dan berlebih-lebihan. Lihat saja, pada malam tahun baru yang meriah, pasti banyak dana yang telah dikeluarkan untuk memeriahkan malam tersebut, dan tidak sedikit pula orang yang rela menghabiskan uang untuk mengunjungi sebuah kota atau negara yang menampilkan kemegahan acara tersebut. Inilah mengapa mereka disebutkan berlebih-lebihan. Perayaan tahun baru Masehi sebenarnya memiliki sejarah yang panjang, dan sebenarnya penanggalan Masehi adalah sebutan untuk penanggalan atau penomoran tahun yang digunakan pada kalender Julian dan Gregorian. Namun sayangnya, banyak di antara orang-orang yang ikut merayakan hari ini tidak mengetahui kapan pertama kali acara tersebut diadakan. Latar belakang mengapa hari itu dirayakan pun banyak yang tidak mengetahuinya, dan pada dasarnya perayaan ini bukanlah perayaan umat muslim, melainkan adalah suatu perayaan dari non-muslim. Karena inilah Islam sangat melarang keras untuk ikut merayakannya. Latar belakang mengapa tahun baru ini dilarang untuk dirayakan, yakni karena kegiatan ini merupakan pesta warisan dari masa lalu yang dahulu dirayakan oleh orang-orang Romawi. Mereka, orang-orang Romawi, mendedikasikan hari ini untuk seorang dewa yang bernama Janus. Janus adalah seorang dewa yang memiliki dua wajah. Satu wajah menatap ke depan dan satunya lagi menatap ke belakang. Sebagai filosofi masa depan dan masa lalu, layaknya momen pergantian tahun. Kemudian perayaan ini terus dilestarikan hingga menyebar ke Eropa pada abad permulaan Masehi. Seiring muncul dan berkembangnya agama Kristen, akhirnya perayaan ini diwajibkan oleh para pemimpin gereja sebagai suatu perayaan suci, satu paket dengan hari raya mereka. Namun tahukah bahwa perayaan seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dahulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, beliau melihat banyak orang-orang Madinah memiliki kebiasaan merayakan hari Nairus dan Mi'raj. Mendapati fenomena ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa umat Islam tidak perlu ikut-ikutan merayakan hari raya tersebut. Diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa dahulu orang-orang jahiliyah memiliki 2 hari di setiap tahun yang mereka biasa bersenang-senang ketika itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, beliau lalu bersabda, "Dahulu kalian memiliki 2 hari di mana kalian bersenang-senang ketika itu. Sekarang Allah telah menggantikan untuk kalian dengan 2 hari besar yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha."
Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Hari Nairuz adalah hari raya tahun baru orang Majusi menurut perhitungan kalender Masehi atau pergiliran matahari. Sedangkan Mirojan adalah hari raya 6 bulan setelahnya setiap 2 hari raya itu. Orang Arab jahiliyah menggelarnya dengan pesta pora. Mereka memainkan berbagai pertunjukan seperti tari-tarian perang maupun tari ketangkasan. Mereka juga merayakan hari raya dengan bernyanyi dan menyantap hidangan lezat serta minuman yang memabukkan. Namun seiringnya waktu, tahun baru Masehi ini pun diidentikan dengan menyalakan kembang api, sejalan dengan ritual pengagungan api yang menjadi tradisi kaum Majusi atau penyembah api. Begitu pula peniupan trompet yang disebut menjadi tradisi Yahudi dan membunyikan lonceng seperti tradisinya orang Nasrani. Turut merayakan tahun baru sama dengan meniru kebiasaan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk meniru kebiasaan orang jelek, termasuk orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Selain itu, Abu Hurairah juga menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta." Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Beliau menjawab, "Selain mereka, lantas siapa lagi?" Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Muslim, hari raya merupakan bagian dari agama dan keyakinan, bukan semata perkara dunia dan hiburan. Sesungguhnya orang-orang non-muslim menggantungkan kejadian-kejadian, keluh kesah dan harapan-harapan mereka pada hari pergantian tahun ini. Inilah alasan mengapa Islam melarang umatnya untuk ikut merayakannya, karena hal ini merupakan perbuatan yang sia-sia serta dapat menjerumuskan kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh agama. Salah satu penyebab orang Islam pada masa sekarang mengikuti perayaan ini adalah karena lemahnya iman. Untuk itu, banyak belajar dalam memahami agama guna menjaga dan membentengi diri agar tidak mengikuti tradisinya orang-orang non-muslim. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.